menyadarkan kita ya, pelaku judi online itu ternyata tidak hanya orang biasa, Iya. ya kan. Dari kalangan penegak hukum pun, ikut melakukan. Bakar orang itu kan pasti bisa Iya dipastikan iya, gitu menyebabkan kematian. akan menyebabkan kematian. Saya kira itu sudah kualifikasinya sebenarnya sudah pembunuhan. Betul bahwa setiap orang itu tidak 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 imun terhadap judi gitu, Iya. tidak ini. Tetapi polisi ketika orang berstatus sebagai polisi, mestinya dia lebih dari yang lain kan begitu Iya iya mestinya kan? iya iya. Iya kan? Apalagi penegak hukum gitu, dia lebih dari orang biasa, imun judinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Bersama Darwin. Nah, di pekan ini kami ajak Anda untuk membahas terkait yang dalam seminggu terakhir ramai diperbincangkan di publik, yaitu terkait seorang istri yang merupakan seorang anggota Polwan membakar suaminya yang juga merupakan seorang anggota polisi. Setelah diusut punya usut, ternyata sang Polwan membakar suaminya karena suaminya diduga menghabiskan gajinya untuk judi online. Ini sesuatu yang miris ya, Sobat Forum. Polisi membakar suaminya yang juga polisi, kemudian polisi tersebut terlibat dalam perjudian online yang mana sebenarnya harusnya polisi malah harusnya memberantas malah terlibat gitu. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita Prof. Abdul Fikar Hajar. Ya. Kita langsung sapa beliau. Apa kabar Prof? Baik. Terima kasih sudah mau hadir di tengah-tengah kami di studio Forum Keadilan TV. Lagi sibuk apa Prof belakangan ini? Ya kan pensiunan. Pensiunan. Tapi masih ngajar Prof? Ya 1-2 kali masih ngajar. Masih ngajar ya. Ngikuti nggak Prof ini terkait tema dialog kita, diskusi kita hari ini? Terkait yang di Mojokerto tuh yang seminggu terakhir. Gimana Prof melihatnya? Ya, saya kira ini mengejutkan kita ya karena justru terjadi pada orang yang mestinya ikut memberantas judi. Polisi itu secara kelembagaan dia punya 3 tugas ya. Yang pertama menjaga ketertiban umum, kemudian yang kedua dia sebagai penegak hukum, penyidik ya. Yang ketiga dia sebagai pelayan masyarakat ya. Melayani bikin SIM, melayani kelakuan baik, atau melayani kalau masyarakat ingin mengadakan satu keriaan gitu, dia bisa memberikan izin dan menjaga dan sebagainya. Artinya kalau dilihat dari fungsinya sebenarnya dia lebih banyak melayani gitu ya, melayani masyarakat gitu. Dan di samping itu dia juga sebagai penegak hukum, itu yang juga paling penting gitu. Nah, karena itu menjadi ironi gitu ya. Ironi ketika polisi juga menjadi atau oknum polisi menjadi bagian dari pelaku perjudian umpamanya seperti itu ya. Itu kan artinya dia jelas-jelas melanggar hukum kan begitu. Nah, saya kira ini tidak sedikit ya, maksud saya ini gejala yang seharusnya juga bisa menjadi perhatian instansi kepolisian secara menyeluruh. Tidak hanya kepolisian saya kira, seluruh instansi pemerintahan ya, yang salah satu bagiannya adalah kepolisian. Dan perjudian online ini kan ini ikutan negatif dari perkembangan komunikasi kan sebenarnya. Iya, ya kan? iya. Di satu sisi kita maju komunikasi kita dengan teknologi online dan sebagainya, tapi juga ada ikutan negatifnya. Salah satunya adalah penggunaan online ini untuk perjudian gitu.
Dan heeh. sekarang, apa namanya, menyadarkan kita ya, pelaku judi online itu ternyata tidak hanya orang Iya, biasa, iya kan? Dari kalangan penegak hukum pun, ikut melakukan kan gitu. Ini iya, yang membuat, agak kita apa, agak kaget gitu sebenarnya, heeh. begitu. Heeh. Nah, terkait apa ya, kasus ini sang Polwan, eee, ditetapkan, pasal KDRT, Prof. Hmm, Sebenarnya itu udah pas nggak ya? Atau kenapa nggak pasal pembunuhan gitu? Itu gimana, ya, Prof? ya. Ya, saya kira, apa namanya, kurang tepat ya, kurang tepat dalam pengertian gini, kalau KDRT itu kan terbatas pada, apa, betul lingkupnya adalah itu rumah tangga gitu ya, rumah Heeh, tangga tetapi, apa, tidak menjurus pada tindak pidana lain yang secara spesifik diatur dalam, peraturan perundang-undangan, dalam KUHP umpamanya, dalam, heeh. ini kan, kalau sampai penganiayaan berat saja, itu masih bisa dikualifikasi Iya, sebagai KDRT gitu. Tetapi kalau sudah melakukan pembunuhan, mhm. ya, sengaja membakar dan dia orang kan tahu, orang kalau dibakar itu pasti mati Iya, gitu, dan iya. suaminya ini kan sampai meninggal ya, Prof? Kenapa? Suaminya ini meninggal gitu kan, Iya, apalagi sampai meninggal gitu. dibakar ya. Heeh. Maksud saya ada kesadaran bahwa ketika orang itu melakukan satu perbuatan, bisa dipastikan kalau dilakukan ini pasti orang mati gitu. Itu kan artinya pembunuhan sebenarnya, sudah bisa Heeh, iya, dikualifikasi sebagai pembunuhan gitu. Perbuatan yang, apa, menyebabkan kematian orang lain mhm, gitu. Nah, perbuatannya bisa apa saja, dalam hal ini umpamanya pembakaran seperti itu kan gitu. Nah, saya kira ini yang, apa namanya, mengagetkan kita gitu. mhm, Padahal, mereka dua-duanya ada di ranah penegak hukum kan iya, begitu ininya, apa, yang bikin kaget tuh itu, gitu. Itu artinya bahwa penegak hukum sekalipun eh, gitu ya, belum tentu kesadaran hukumnya juga iya. terjaga gitu. Heeh. Artinya penerapan, penetapan maksud kami KDRT ini menurut Prof kurang pas ya atau Ya menurut saya sih kurang pas, meskipun itu terjadi di dalam rumah tangga, tetapi sudah ada akibat lain gitu loh dari heeh, perbuatannya gitu. Meskipun di mhm, dalam undang-undang KDRT juga disebutkan apa, ada penganiayaan, tapi begitu dia sampai mati, mestinya sih pasalnya, sudah beda lagi gitu, oh, penerapan aturannya sudah beda lagi gitu. iya, iya, iya. Nah, kalau gitu apa sih pembeda, antara ini kalau kita mengacu ke undang-undang ya, Prof. Ya, Apa pembeda antara penetapan, eee, KDRT dengan pembunuhan dalam konteks kasus ini, Prof? ya. Nah KDRT kan, kalau dilihat dari apa, Eee, isinya ya, itu kan Heeh, kekerasan dalam rumah tangga iya, gitu ya. Nah, kekerasan itu kan ada gradasinya gitu ya, heeh, dari kekerasan yang, apa namanya, hanya lewat, kata-kata gitu ya, kekerasan lewat, apa namanya, eee, tindakan gitu ya. iya, Tetapi ketika kekerasan itu dilakukan lewat tindakan, kan itu ada kualifikasinya juga gitu. Umpamanya kekerasan yang sedemikian rupa, yang, apa, menyebabkan luka atau tidak berfungsinya salah satu alat tubuh atau, heeh, organ segala macam tubuh, heeh, organ tubuh umpamanya seperti itu heeh, ya. Nah itu ketika dilakukan oleh orang lain atau oleh orang yang tidak terikat dalam, satu perkawinan, itu kan jelas kan, itu iya, apa, penganiayaan berat gitu, ya kan, penganiayaan berat yang menyebabkan luka gitu. iya, Tetapi kalau ketika itu terjadi dalam perkawinan, ya masih bisa itu dikualifikasi sebagai KDRT iya, gitu. Nah, tetapi ketika masuk ke, akibatnya itu kematian gitu, yang sejak awal disadari bakar orang itu kan pasti apa, bisa iya, dipastikan iya, gitu orang menyebabkan heeh, kematian. akan menyebabkan kematian. Saya kira itu sudah kualifikasinya sebenarnya sudah pembunuhan gitu ya. Mmm, Apa, sudah mhm, pembunuhan bahkan umpamanya kalaupun mau dikualifikasi sebagai penganiayaan, penganiayaan paling berat tuh, penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain gitu. iya, iya, Nah iya, itu yang mestinya begitu gitu. Jadi sudah apa, sudah melewati itu apa mhm, dari, kualifikasi perbuatan yang diatur di dalam undang-undang KDRT. mhm. Nah,
Kalau kita lihat Prof, ini kan rangkaiannya panjang nih. Ya, Sebelum suaminya dibakar, terus dia ada, apa ya, semacam ada perencanaan gitu ya, mhm, mulai dari beli bensin, kemudian sempat mengancam, iya, informasi yang kami dapat mengancam akan membakar anak-anaknya iya, gitu ya, iya, kalau suaminya nggak segera pulang gitu. iya, Kemudian juga setelah suaminya pulang, suaminya diborgol gitu di garasi gitu. iya, iya, Pertanyaannya apakah ini nggak termasuk dalam, apa, pembunuhan berencana gitu, Prof? iya, kan gini, karena ini terjadi di dalam keluarga gitu ya, dan secara, spesial atau spesifik ada peraturan perundang-undangannya sendiri yang Iya, mengatur kekerasan KDRT itu gitu ya, maka sebenarnya segala macam kekerasan yang terjadi di dalam keluarga itu tidak bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana umum. Maksud saya mhm. itu masuk ke dalam bagian dari KDRT. Oke, Ya, tetapi ketika ada satu perbuatan, yang diperkirakan atau diprediksi akan menyebabkan kematian, saya kira itu udah, bergeser di situ, gesernya tuh di situ. iya, Kalau sampai, penganiayaan saja sampai berat atau sampai luka, itu mungkin masih bisa dikualifikasi heeh, sebagai KDRT gitu ya, pasal yang iya, paling berat dari KDRT pun itu sebenarnya kan. Nah, tetapi ketika sudah menyebabkan kematian dan itu disadari sebelumnya, bahwanya bakar itu iya, ya, apa namanya, paling paling, rendah akibatnya orang luka berat gitu ya, luka yang paling berat mendekati kematian gitu. Apalagi iya, sampai umpamanya puncaknya mati gitu. Nah, artinya itu kan udah kesadaran orang yang melakukan iya, itu sudah ada gitu. Nah, karena itu menurut saya, oke dalam konteks keluarga mungkin pasal KDRT bisa diterapkan, tetapi dalam konteks yang lain ini perbuatan itu sudah bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan sebenarnya. harusnya ya. Ya seharusnya seperti itu. Kalau menurut Prof. Fikar, ini kan setelah sang polwan, istri memborgol, kemudian dia menyiram bensin ya, Ya, kemudian dibakar gitu ya, dengan ya, membakar tisu yang dipegangnya. ya, Kemudian menyambar tubuh suaminya yang udah berlumur bensin sebelumnya gitu ya, ya. ya, Pertanyaan kami, eee, itu kan kalau logika berpikir kita tuh disengaja ya, Prof? betul. Disengaja tuh nggak sengaja sih kalau menurut Prof? Ya, Kan kalau logika kita pasti sengaja tuh, Prof, iya, iya, gitu ya. Eee, kan tadi Prof udah juga menyebutkan ini bisa jatuhnya pembunuhan iya, kasusnya gitu. iya, iya, Dalam konteks kasus ini, seperti apa kemungkinan sanksi hukum yang akan diterima kalau ditetapkan sebagai pembunuhan? iya, Apalagi masuk iya, dalam kategori pembunuhan berencana, iya, Prof. iya. Oke. Jadi meskipun di dalam keluarga menurut saya sekalipun gitu, kalau perbuatan yang dilakukan keluarga itu bisa Iya, suami istri, ayah anak, ibu anak, iya, ya sekitar itulah, mhm. Kalau melakukan perbuatan yang diprediksi bisa menyebabkan kematian, kematian. saya kira itu bergeser gitu. Meskipun terjadi di dalam keluarga, tapi juga pasal yang lain atau undang-undang yang lain, atau ketentuan lain itu bisa diberlakukan, gitu. Heeh, Artinya, itu kan sudah mendekati bukan mendekati, bahkan memenuhi mhm, unsur, perencanaan pembunuhan sebenarnya. iya, Ya, dengan menyiram bensin, orang tahu bahwa bensin itu kalau dekat-dekat api, ini pasti terbakar, iya, orang dibakar itu pasti mati. Itu kan sudah kepastian-kepastian iya, yang sebenarnya sudah bisa diprediksi gitu. Sudah bisa diperkirakan oleh si direncanakan. pelakunya, heeh. Nah, karena itu nanti ketika penyidik atau penuntut umum menerapkan pasal pembunuhan, saya kira juga ada dasarnya gitu loh. Iya, 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 iya. Ya, walaupun itu KDRT ya, penganiayaan, atau kekerasan yang tapi dalam lingkup rumah tangga. Mhm, Betul bahwa itu dia membunuh suaminya, tapi kan itu tetap pembunuhan meskipun di dalam keluarga, iya, gitu. Jadi nggak ada, kekerasan dalam rumah tangga yang sengaja menyebabkan keluarganya mati umpamanya. Itu di dalam
ketentuan mengenai undang-undang KDRT itu Mmm, nggak ada, itu pasti masuk ke ranah yang lain gitu, yaitu ranah, itu tadi iya. pengertian pembunuhan gitu, karena dipersiapkan bahkan direncanakan itu kan. Nah itu menurut saya sudah, kualifikasinya lain. Bahwa ketika dia dituntut atau disangka, menggunakan juga undang-undang KDRT ya nggak ada masalah gitu. Mungkin mungkin ya nanti akan terbuka di persidangan ya, Heeh. dia juga nggak sengaja kan gitu, iya kan? Iya 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 Dia iya iya. dia pegang ini tiba-tiba ada Bensin. bensin, apa, ada api nyamber dan sebagainya, nah itu kan itu bisa Iya di iya di apa, ruang bisa juga sidang nggak bisa aja sengaja berubah gitu, ya. heeh, Nah, tadinya mau menakut-nakuti, tapi menakut-nakutinya juga sudah keterlaluan kalau menurut saya seperti itu. nah ini untuk suami Prof, yang udah Iya meninggal gitu kan. iya Apakah kan, menurut pengakuan sang istri terlibat judi online iya gitu. Akankah ada pengusutan lanjutan terhadap sang suami atau berhenti karena dia udah meninggal? iya, apa namanya, kalau KUHP sih menentukan matinya seseorang itu Mhm. menyebabkan berakhirnya penuntutan, gitu. Oke. Jadi berhentinya satu, peristiwa penuntutan peristiwa pidana itu salah satunya adalah kematian itu Iya. tadi, ya. Mhm. Kematian atau dia menjadi gila ya, punya penyakit itu juga bisa berhenti itu satu kasus Mhm. ya, karena itu gitu. Nah dengan mati begini saya kira penuntutannya sudah, tetapi yang jadi soal adalah Eee, betul matinya itu bukan karena judi online. Nah, bukan Matinya itu bukan. karena dibakar Dibakar gitu kan, ya. istrinya. Nah, tapi sebenarnya juga menjadi perhatian penegak hukum, sebab musababnya adalah judi online Salah itu, satunya judi masalah online. judi online. Artinya, eee, orang mungkin bisa membayangkan kenapa sampai sang istri itu berkesimpulan harus dibakar gitu, iya kan? Iya. Iya kan? Artinya karena apa? Walaupun itu mau menakut-nakuti tadinya kan begitu ya. Karena mungkin judi online itu akibatnya sudah sedemikian rupa gitu Oh, ya, sehingga menyebabkan orang sampai pada kesabaran yang paling tinggi, iya. tingkat, nggak bisa menahan, kemarahan yang paling tinggi gitu. Nah ya, Mhm. nah itu yang saya kira harus menjadi perhatian para penegak hukum juga gitu. Nah Mhm. karena itu kemudian, eee, apa, umpamanya seperti, judi online itu sekarang kalau dilihat dari pasal-pasal, pidananya gitu ya, Mhm. nggak lebih dari 10 tahun. Oh iya? Iya, nggak lebih dari 10 tahun. Nah itu yang menurut saya harus ada perhatian juga Iya gitu. iya 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 iya. Walaupun beda ya, yang satu judi online, yang satu bakar orang, ya kan perbuatannya kan berbeda. Bahwa dibakar ini gara-gara judi online, itu kan karena sebabnya saja. Iya, Tetapi secara langsung, secara perbuatan kan secara pidana nggak ada kaitannya. betul. Satu judi online, satu bakar orang kan gitu Iya. ya. Nah, tetapi ini bisa menjadi perhatian penegak hukum ke depan, bahwa barangkali ancaman hukuman terhadap judi online itu juga bisa ditinjau lagi Iya gitu iya ya, iya karena iya. akibatnya bisa seperti itu gitu loh. Maksud Betul saya betul itu, entah diperberat, entah apa gitu. betul. Nah, Prof, kita masuk ke dalam tubuh Polri-nya. Ya, Ini kan tadi di awal Prof sempat sampaikan 3 tugas utama kepolisian. Harusnya ini kan nggak terjadi ya, Prof. ya, Eee, ya kita tahu polisi itu dalam proses rekrutmennya ada psikologi ya, gitu ya, harusnya ini nggak terjadi gitu. Tapi ya, lagi-lagi kita menyayangkan ya, ini terjadi justru pada aparat keamanan. Baik itu dalam konteks judi online-nya maupun ya, dalam konteks pembunuhannya yang ya. tadi dibakar itu. Nah, dalam konteks polisian bagaimana Prof melihatnya? Kira-kira, Ya, apa ya, ini kan cukup mencoreng ya betul instansi penegak hukum betul kita gitu ya. betul. Prof melihatnya seperti apa nih Prof? Iya iya, saya kira ini karena itu sejak awal tadi saya bilang ini ironi sebenarnya. Iya, Karena heeh, profesi kepolisian ya oleh undang-undang ditempatkan sedemikian rupa, dia menjadi aparatur paling depan yang berhadapan dengan masyarakat, nah itu ya. kan Itu harusnya. yang harus menjadi perhatian itu. Karena apa? Karena dalam undang-undang kepolisian umpamanya, ya, dilihat
fungsi polisi itu adalah nomor satu menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Betul. masyarakat. Artinya peran polisi itu mestinya ya sangat dominan gitu di dalam menjaga keseimbangan dinamika di dalam masyarakat gitu ya, keamanan dan ketertiban gitu ya. Nah itu umpamanya mestinya fungsi itu yang apa namanya, Dijalankan. yang, harus diperhatikan oleh terutama pihak kepolisian gitu. Iya. Ya karena itu tanggung jawabnya besar gitu. Bahwa kemudian polisi punya tanggung jawab sebagai penegak hukum, penyidik segala macam, itu kan Mhm. konsekuensi dari tugasnya Iya. sebenarnya kan, Heeh. penyidik kemudian dia melayani masyarakat juga, buat SIM, kalau ada perayaan menjaga masyarakat, itu kan juga konsekuensi dari tadi, menjaga ketertiban, Iya. umum di dalam masyarakat gitu. Nah karena itu, ketertiban umum itu juga termasuk di dalamnya kalau menurut saya ketertiban, dia sebagai masyarakat Iya gitu, iya iya. di dalam keluarga dan sebagainya gitu. Heeh. Nah karena itu menjadi miris buat kita, polisi sebagai penegak hukum dan garda terdepan yang berhadapan Mhm. dengan kejahatan, justru justru terlibat dalam saya kira harus kepolisian harus berpikir ulang, eee Berbenahlah. heeh, apa, di apa namanya, program pembinaannya itu juga harus dilihat lagi gitu. Maksud saya, betul bahwa setiap orang itu tidak tidak imun terhadap judi gitu, Iya. tidak ini, tetapi polisi ketika orang berstatus sebagai polisi, mestinya dia lebih dari yang lain, kan Iya begitu iya mestinya kan? iya iya. Iya kan? Apalagi penegak hukum gitu, dia lebih dari Heeh. orang biasa, imun imun judinya gitu. Artinya, jangankan, jangankan terlibat perjudian gitu, dia justru pemberantas perjudian, seharusnya kan Iya, begitu. betul. Walaupun pada kenyataannya kita juga nggak bisa menutup mata, iya kan? Ini malah terlibat ya, Iya, iya. kita juga nggak bisa menutup mata, itu karena kehidupan bermasyarakat itu sulit juga dibikin kotak-kotaknya gitu, karena semua berinteraksi kan gitu, ya. Iya. Kita nggak menyalahkan ada umpamanya polisi yang membacking-i perjudian gitu, polisi yang di satu sisi yang nangkep, di satu sisi yang backing-i dan memfasilitasi segala macam, itu satu kenyataan gitu. Iya Dan iya ini iya. peristiwa ini menurut saya harus menjadi perhatian Pak Kapolri, Iya ya. iya. Membuat satu kebijakan yang sedemikian rupa umpamanya bisa paling tidak meminimalisirlah, Heeh. supaya penyimpangan-penyimpangan tugas kepolisian itu menjadi zero gitu, Iya menjadi menurunlah gitu. iya. Nah, kalau dalam konteks ini Prof, ini Ya penyelesaiannya di, apa ya, di internal ya kepolisian ya atau justru bisa diselesaikan juga di luar internal? Maksud kami gini Prof, penetapan hukumnya ya ini cukup di internal saja atau bisa di luar? ya ya kan gini, sebagai anggota kepolisian, dia punya aturan sendiri internal kepolisian. Iya. Ya pasti itu ada prosedur-prosedur Ah, yang bisa dilakukan gitu terhadap penyimpangan itu. Tetapi sebagai polisi, sebagai bagian dari masyarakat juga, dia juga tunduk pada KUHP gitu, mhm. ya kan. Iya Beda kalau iya. militer, militer ada KUHPM, ya kan. Heeh. Dia punya KUHP sendiri yang khusus militer gitu ya. Walaupun sebenarnya, seharusnya militer juga tunduk pada KUHP, kecuali Iya. ketika perang, dia boleh pakai KUHP kan gitu kan. Tapi Iya kalau iya iya iya. dalam keadaan biasa, mestinya militer juga tunduk pada KUHP, mestinya ya menurut saya Iya. gitu. Walaupun secara undang-undang dia tidak tunduk gitu, dia tunduknya pada KUHPM. Iya Nah iya. tetapi polisi, bagian dari masyarakat, dia tunduk penuh pada, Mhm KUHP gitu, pada, mhm. aturan yang, secara umum gitu. Nah ini yang menurut saya seharusnya, rekrutmen orang sebagai polisi itu harus diberitahu, Anda Iya itu lebih iya dari iya. masyarakat yang lain Iya. gitu. Iya kan mestinya Heeh. begitu kan? Masyarakat itu, punya kecenderungan begini-begini, Anda juga sama masyarakat gitu, tetapi Anda itu lebih, justru karena Anda penegak hukum kan begitu. Nah Iya. itu yang seharusnya diberi pengertian seperti itu, gitu. Walaupun secara realita ya kita juga menyadari Iya. bahwa umpamanya gaji kepolisian, tidak mencukupi sebulan dan Iya iya sebagainya, iya kita iya. juga ngerti itu. Nah karena itu, soal itu juga seharusnya diperhatikan Heeh. oleh oleh Kapolri gitu. Maksud Iya. saya
kepolisian juga negara juga harus memperhatikan gitu. Ya, mungkin kalau tentara itu dia baru berfungsi kalau ada perang. Perang itu kan Betul. dengan negara lain gitu ya. Tetapi polisi setiap hari dia perang. Waktu saya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, ya, dia setiap hari perang, perang dengan kejahatan maksud saya. Nah ini yang menurut saya bisa menjadi alasan apa namanya strata gajinya juga harusnya ditinjau lagi gitu. Kan umpamanya kalau gajinya tinggi, keinginan untuk mencari di luar dengan cara-cara yang Iya, melawan hukum kan juga bisa ditekan kan gitu. iya, Karena kan apa namanya ketika orang berstatus sebagai polisi, dia merasa pasti akan merasa lebih dari status masyarakat yang lain dan itu iya. kadang-kadang digunakan pada tempat yang salah gitu. Nah, ya, umpamanya untuk mencari uang, dia bisa majakin, bahkan mentolerir umpamanya terjadi perjudian kecil-kecilan dan Iya. sebagainya. Itu satu realitas gitu Iya, iya, dalam iya, iya, masyarakat iya, iya. kita, gitu. Nah, terkait internal kepolisiannya lagi, Prof, kan ini bukan peristiwa pertama ya, Prof, kalau kita Ya, bicara pembunuhan betul, di dalam tubuh polisi gitu ya. betul, Eh, kita pernah dengar ada kasus tembak juga betul. gitu ya Ya, sebelumnya gitu. Ada kasus-kasus lain juga yang sesama anggota polisi saling bunuh. ya, ya, Walaupun memang kali ini nih ironis ya, ya, suami istri gitu ya, ya, Prof, ya, ya, sebuah rumah tangga gitu. ya, Sementara di sisi lain kalau kita ngelihat proses seleksi polisi ini kan ada tes psikotesnya, Prof. ya, betul, Artinya kayak tadi yang Prof bilang, orang-orang yang masuk polisi ini adalah orang-orang pilihan. betul. Secara psikologi dia udah ngelewati tes yang Ya, ini gitu, sesuai dengan ya, standar gitu ya. ya, Jadi, apa ya, kalau kita berkaca kepada kasus ini, kemudian ada kasus tembak-menembak yang lainnya gitu, ya, apa ada yang perlu diperbaiki nggak sih sebenarnya, Prof, ya, dalam proses perekrutan polisi ini ya, gitu? ya. Gimana Prof melihatnya? Iya, iya saya kira, betul ya harus ada, kepolisian harus menata ulang Mhm, gitu ya mhm. pola rekrutmennya gitu. Iya, Karena ketika orang sudah menjadi polisi gitu ya, itu iya, tugasnya berat loh kalau menurut iya, saya ya. Menjaga ketertiban, kemudian menjadi penegak hukum, dia melayani walaupun tidak satu polisi gini, fungsi itu melekat pada semua polisi. Meskipun sehari-hari dia ditugaskannya pada sektor-sektor iya, ada tertentu saja gitu. satuan kerjanya, Heeh, iya. sektor kerjanya sebagai pelayan masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai Mhm. penjaga keamanan itu masing-masing itunya. Tetapi sebenarnya secara institusional, fungsi itu melekat gitu Iya, pada fungsi kepolisian itu gitu. Meskipun dia berupa seseorang gitu. iya, Nah karena itu menurut saya ini, harus ada lagi, di samping pembinaan dan memberikan pengertian yang khusus pada, aparatur yang nantinya akan dijadikan polisi, mhm, tapi saya kira juga tidak ada salahnya umpamanya meninjau kembali, sistem penggajiannya gitu loh, iya, sistem pendapatannya, itu juga, harusnya ditinjau kembali gitu. Nah karena itu tadi, eee, dengan kewenangan dan kekuasaan yang sedemikian rupa, ya, tidak mustahil itu ini, pada kenyataan sehari-hari itu juga digunakan iya. gitu, untuk mencari duit, mencari kelebihan dan Iya, iya, sebagainya. Itu iya, iya, itu iya. menurut saya sebenarnya alamiah, wajar saja gitu. Tapi menjadi tidak wajar ketika umpamanya gajinya sudah dicukupi, kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa Mhm, supaya tidak, mengalami kemiskinan dan sebagainya ya. iya, Nah, kalau itu sudah diatur, diberikan, kesejahteraan sedemikian rupa masih terjadi juga, nah saya kira itu keterlaluan ya, maksud saya itulah yang harus dihukum sebenarnya iya, kan iya, iya, begitu. iya. Nah, sangat mungkin, ini kan membakar orang gitu, membakar suami, itu pasti tindak pidana, Iya, ya. Pembunuhan itu pasti gitu kan ya. Nggak bisa lagi itu dianggap sebagai, KDRT. KDRT atau kemudian masalah disiplin, pekerjaan seperti yang biasa gitu. Tetapi itu sudah tindak pidana. Dan ini harus
menjadi perhatian Kapolri saya kira ya. Iya. Apa namanya, baik pembinaan, ini terjadi pada rumah tangga yang dua-duanya anggota kepolisian, gitu kan. Suami istri. Ya, suami Hmm. istri yang anggota kepolisian dan ini jadi ironi kan, Iya, iya. ya. Semua, semua dilakukan, diborgol, ya, kemudian kemudian dibakar, ujungnya Iya. kan begitu. Nah ini yang menurut saya juga menjadi miris, Iya. mestinya penggunaan itu kan pada tempatnya kan gitu, Iya. ya kan. Kita juga jarang melihat umpamanya borgol itu digunakan, yang saya lihat tuh hanya umpamanya ketika orang akan disidang di pengadilan, supaya tidak lari untuk sampai ke ruang pengadilan dia diborgol umpamanya dari mobil. Nah itu masuk akal Iya. ya, masuk akal gitu. Artinya tetapi kalau, borgol ini digunakan dalam konteks yang lain gitu ya, nah itu yang menurut saya juga mestinya tidak semua polisi dikasih borgol. Iya. Maksud saya Sama dengan pistol kan? nah, sama dengan Nggak semua pistol. Mestinya polisi. itu ininya, walaupun dia memang kita akui, profesi yang paling depan berhadapan dengan masyarakat kan begitu, iya kan? Iya. Artinya, pengamanan-pengamanan memang harus itu. Tetapi ketika dihubungkan dengan alat-alat seperti itu tadi saya bilang pistol, borgol, ya seharusnya itu ditinjau ulang, Iya. sehingga tidak dijadikan atau tidak disalahgunakan dalam tindakan-tindakan keseharian. Oke. Prof, ini nggak terasa kita udah ada di setengah jam sudah ngobrol-ngobrol. Seru Oh iya. memang ini. Ini seru memang obrolan Iya yang, iya iya iya. Heeh. yang di tengah-tengah masyarakat kita Heeh. yang ironis gitu ya. Karena ya masyarakat kita yang bukan polisi juga belum tentu melakukan hal ini gitu ya Iya, Prof ya. iya. Artinya ini, sebuah presiden buruk buat Betul, citra kepolisian gitu. Tapi di sisi lain juga buat masyarakat ini menjadi contoh yang tidak baik di betul, tengah gempuran teknologi informasi kita, tapi ini udah bersebar luas gitu ya iya, Prof. betul, Pemberitaan media massa, di media sosial dan iya lain iya gitu ya. iya. Mungkin, sebagai closing statement, Prof ada pesan untuk masyarakat atau internal kepolisian sendiri Iya atau penegak hukum kita terkait kasus iya ini, iya bagaimana kita sebaiknya menyikapinya? Silakan iya. Prof. Ya, saya kira setiap kejadian itu punya dua sisi mata uang gitu ya. Mhm. Satu bisa dilihat sebagai, apakah itu contoh baik atau contoh buruk gitu, yang Heeh. bisa dijadikan pelajaran gitu ya. Di sisi yang lain, itu juga bisa dijadikan pembelajaran gitu, jadi modus kan gitu ya. Artinya, oh ada Jangan lah ya Prof, nah ini jangan yang jangan. dan Heeh. ini kan di zaman keterbukaan seperti sekarang Betul ini betul. gitu ya, artinya pertahanan itu harus ada pada audiens gitu ya, pada masyarakat gitu ya. Iya. Karena kita, pers kita begitu bebas gitu ya, dan Mhm. memang nggak bisa juga dibatasi kan gitu ya. Sepanjang sepanjang tidak, umpamanya menyudutkan orang lain atau sepanjang tidak, me me apa, me mempersembahkan, yang vulgar umpamanya Heeh. secara seksual dan sebagainya, kan nggak ada sensor-sensor yang ketat kan. Iya iya. Artinya semua pemberitaan itu begitu bebas. Nah ini artinya apa, menuntut, pertahanan yang tinggi dari audiens, dari masyarakat Mmm. gitu. Artinya menjadi penting membekali orang, membekali anak dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang umpamanya, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, Iya. ya, tentang kesadaran hukum. Dan yang paling penting saya kira soal, ketaatan beragama. Agama itu, tidak melulu, menjadi, alat pertahanan di Mmm. dunia kan begitu ya, tapi juga dimaksudkan untuk, kehidupan setelah hidup gitu Iya. ya, kehidupan setelah kehidupan di dunia kan begitu. Nah Mhm. karena itu, menurut saya meskipun sekarang terjadi secara rutin di dalam masyarakat, tetapi ini harus menjadi perhatian juga, terutama buat para pendidik gitu. Nah Iya. peristiwa ini bisa menjadi contoh Contoh. ya, bisa menjadi studi kasus lah gitu ya, bahwa ini loh, pada
apa namanya, pada seorang penegak hukum sekalipun gitu ya, ini Iya. bisa terjadi gitu, ya kan? Yang seharusnya menjadi contoh masyarakat, tapi ini bisa terjadi dan ini Mhm. pelajaran mahal gitu, terutama untuk tokoh-tokoh masyarakat ya, Iya. yang apa, selama ini, menjaga masyarakatnya gitu. Saya kira ini bisa jadi pelajaran menarik gitu. Oke. Prof, sebelum kita bubar kita minum dulu, Prof. Ya. Oh ya. Prof. Jadi Oke. ini ngobdar, Heeh. selain ngobrol bersama Darwin juga ngopi bersama Darwin, Prof. Ya. Prof Ikar, makasih banyak Oke. udah mau berbagi dengan kami, udah mau Oke. sharing. Doa Oke. kami semoga Prof selalu dalam keadaan sehat, Amin. nggak kapok Prof Amin. kalau kami undang Siap. kemari gitu ya. Siap. Jadi, mau berbagi dengan Oke. kami ya. Oke. Oke. Oke Sobat Forum, itu tadi obrolan kami bersama Profesor Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana terkait, kasus, suami istri bakar suami, yang keduanya sama-sama polisi, aparat penegak hukum, yang belakangan ini rame diperbincangkan di publik. Saksikan terus Forum Ngobdar, kami akan terus, memberikan tema, isu, dan topik menarik lainnya yang akan kami angkat dalam diskusi di program ini, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.